Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan mata kuliah kita, mata kuliah keperawatan dasar. Kali ini kita masuk ke asuhan keperawatan luka. Sebagaimana kita ketahui, proses perawatan luka ada 4 proses utama, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, dan evaluasi. Untuk perawatan luka, pengkajian kita bagi 5, yaitu data demografi, status kesehatan, riwayat luka, perawatan sebelumnya, dan status luka pada saat pasien datang. Penting untuk diketahui bahwa pengkajian ini selain sebagai data dasar, pengkajian juga ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses penyembuhan luka. Nah, kuliah sebelumnya kita sudah mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses penyembuhan luka. Ini adalah salah satu contoh pengkajian yang dilakukan oleh Oktaria, mahasiswa peminatan luka. Data demografi, Nyonya N dengan luka kaki diabetes, usia 36 tahun, ibu rumah tangga, tingkat pendidikan SD, tinggal di Makassar. Adapun status kesehatan, tinggi badan 148 dengan BMI 23, tekanan darah 152/95 dan tidak ada riwayat merokok. Riwayat merokok ini penting terutama pada pasien yang datang dengan luka kaki diabetes karena rokok salah satu penyebab terjadinya angiopati. Pasien terdiagnosa diabetes mellitus sejak 10 tahun yang lalu dan GDS didapatkan 500 mg. Kemudian GDS yang paling rendah pasien melaporkan 97, di mana HbA1c itu 13,5%, jadi sangat tinggi. Adapun riwayat luka, munculnya luka dikarenakan kalian menggunakan sendal yang berbahan keras. Ini juga merupakan salah satu pemicu utama adanya luka kaki diabetes di Indonesia, yaitu alas kaki baik sendal maupun sepatu. Perawatan sebelumnya, ternyata pasien pernah diopname di rumah sakit karena mengalami demam panas selama 10 hari. Nah, untuk berdasarkan pengkajian di atas, silahkan tuliskan nama Anda dan pendapat Anda tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat penyembuhan luka dari Nyonya N berdasarkan data yang ada pada slide ini. Silahkan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Ini adalah salah satu foto pengkajian luka, di mana ternyata lukanya ada 2, yaitu luka A. Ini adalah luka A dengan ukuran 7 x 3 cm, sedangkan luka B 2 x 1,5 x 3 cm. Jadi 7 x 3 ini adalah pengkajian luka 2 dimensi, hanya mengukur panjang kali lebar. Sedangkan yang B 2 x 1,5 x 3 cm ini adalah contoh pengukuran 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman. Kemudian luka A itu ada granulasi 80%, ini adalah granulasi. Kemudian luka B mengeluarkan eksudat dan berbau odor. Penting untuk diketahui, pada slide ini saya hanya menyederhanakan pengkajian luka karena ada banyak sebenarnya mazhab-mazhab dalam pengkajian luka. Ada format pengkajian yang spesifik, begitu juga ada format evaluasi yang spesifik. Karena ini sifatnya hanya pengantar, saya menyederhanakan saja hanya di pengkajian ukuran luka. Bagaimana dengan diagnosa keperawatan? Tentunya diagnosa keperawatan yang utama yang terkait langsung dengan luka itu sendiri adalah kerusakan integritas kulit. Diagnosa ini tentunya bisa bertambah 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan masalah luka. Misalnya pasien datang dengan luka bakar, tentunya bila data subjektif dan objektif mendukung, bisa kita angkat defisit keseimbangan nutrisi atau gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, ataupun diagnosa-diagnosa yang relevan lainnya. Tujuan kita bisa tentukan menurunkan faktor resiko perkembangan luka agar luka tidak meluas. Ini merupakan sebuah tujuan jangka pendek. Kemudian mencegah hambatan penyembuhan luka, mencegah adanya komplikasi sekunder daripada luka, dan mendukung proses penyembuhan luka. Bagaimana dengan intervensi keperawatan? Intervensi keperawatan dalam perawatan luka apapun, baik luka akut,
maupun luka kronis itu pada dasarnya hanya ada 3, yaitu debridement, kemudian mencuci, dan pemberian balutan atau dressing. Debridement tujuan utamanya adalah melepaskan jaringan nekrotik, menurunkan jumlah bakteri. Ada banyak teknik debridement, mekanik, swab, surgical, dan autolisis. Ini adalah tabel perbandingan keuntungan dan kerugian masing-masing metode debridement yang berbeda. Kalau mekanikal itu contohnya kita menggunakan kasa basah kering atau irigasi cairan, maka kita bisa mengangkat jaringan debris meskipun sangat lambat, tetapi cukup membantu misalnya pada pasien dengan luka CA mama yang tidak memungkinkan untuk kita debridement menggunakan gunting jaringan atau scalpel. Adapun debridement kedua, sharp atau sequential, itu menggunakan scalpel atau gunting. Ini tentunya sangat cepat karena jaringan nekrotik langsung terangkat. Yang ketiga, biosurgery, ini menggunakan belatung. Belatung punya keistimewaan karena hanya memakan atau memfagosit jaringan yang mati. Yang keempat, autolitik, itu menggunakan dressing, jelly, contohnya hydrogel. Ini bisa melunakkan jaringan mati. Jadi sangat baik dilakukan pada saat kita melakukan debridement pada daerah yang berisiko berdarah. Kemudian enzimatik, itu menggunakan preparat enzim. Setahu saya ini belum masuk di Indonesia. Yang kedua, intervensi dalam perawatan luka adalah pencucian. Pencucian sangat penting dan sangat besar manfaatnya dalam proses penyembuhan luka. Tujuannya itu menurunkan jumlah bakteri luka dan mengontrol bau. Kalau boleh saya katakan, sepertiga kemajuan penyembuhan luka ditentukan oleh pencucian. Ada beberapa teknik, tapi yang umum adalah irigasi dewan swabbing. Pertanyaannya adalah, dengan cairan apa kita mencuci luka? Tentunya sudah diketahui secara global bahwa standar pencucian luka adalah menggunakan NaCl atau cairan isotonis. Nah, namun khusus untuk luka kronis, sekali lagi saya tekankan khusus luka kronis, di luar negeri termasuk pengalaman di Jepang, kita menggunakan air ledeng atau tap water dalam pencucian luka. Bagaimana dengan di Indonesia? Kita coba meneliti membandingkan air mineral sebagai pengganti, dan ternyata air mineral itu dapat juga menurunkan jumlah bakteri sebelum dan sesudah dibandingkan juga dengan NaCl. Bahkan air mineral B itu cukup signifikan atau cukup drastis penurunannya secara klinis dibandingkan NaCl itu sendiri. Jadi ini bisa menjadi opsi khusus untuk luka kronis, kita mencuci luka menggunakan air mineral. Dan pada umumnya teman-teman praktisi perawat luka sudah mengaplikasikan hasil penelitian ini. Yang ketiga adalah pemilihan balutan, dressing atau membalut. Ada banyak jenis-jenis balutan modern yang sudah masuk di Indonesia. Saya hanya merangkum beberapa balutan dasar. Yang pertama, hidrogel. Ini sudah dijelaskan sebelumnya, membantu otolisis debridement atau melunakkan jaringan mati. Kemudian hidrokoloid, memberi kelembaban pada luka. Hydrofiber punya keistimewaan karena menangkap dan mengikat eksudat. Beda dengan kasa, kalau kasa hanya menyerap eksudat, namun hidrofiber itu juga bisa mengikat eksudat sehingga permukaan luka tetap lembab. Foam juga menyerap eksudat tetapi memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Alginat memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh balutan lain, yaitu dapat mengontrol pendarahan minor. Transparan film merupakan lapisan pelindung yang biasa digunakan untuk melindungi epitel. Kemudian low adherent adalah balutan yang memiliki daya rekat yang rendah, ini dapat mengontrol nyeri. Nah, perlu kita ketahui bahwa tidak perlu menghafal jenis-jenis dressing ini. Yang perlu kita pahami di awal adalah membaca masalah luka. Jadi Anda memahami masalah luka sebelum menentukan balutan yang akan digunakan. Ini adalah contoh balutan hidrophobic, foam, alginat, kemudian hidrokoloid, kemudian low adherent, kemudian ini transparan film, dan ini saya tambahkan satu contoh salve kita aplikasikan pada tepi luka untuk melindungi tepi luka agar tetap sehat. Bagaimana dengan evaluasi proses penyembuhan luka? Sekali lagi sangat sederhana konsepnya, kita melihat saja warna dasar luka. Hitam artinya jaringan nekrotik, slough artinya jaringan yang sudah melunak, granulasi adalah tumbuhnya jaringan yang
sehat, kemudian epitel, sudah majunya penyembuhan kulit. Maaf, ini sebenarnya pada foto slough ini sudah 90% granulasi ya. Perlu dibedakan, sengaja saya pasang di sini, jangan sampai kita menganggap ini adalah slough, namun ini sebenarnya adalah tendon. Meskipun sama-sama warna kuning, jadi harus hati-hati dalam membedakan slough dengan tendon. Nah, ini adalah salah satu contoh proses penyembuhan luka menggunakan format asesmen yang spesifik, namanya Barbara Jensen score. Jadi ada beberapa subscale kita nilai. Kita lihat dulu warna dasar luka. Anda melihat di sini hitam, kemudian di sini sudah mulai merah, epitel sudah mulai datang, akhirnya tertutup sempurna dalam kurun waktu 82 hari. Kita lihat grafiknya menurun ya. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, luka merupakan kerusakan integritas kulit. Pengkajian ditujukan untuk mendapatkan data dasar dan identifikasi faktor penghambat penyembuhan luka. Dan yang ketiga, ada 3 modalitas utama dalam perawatan luka, yaitu debridement, pencucian, dan dressing. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma subhana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.